Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Masih bersama saya, Pastor Glenn Latuheru, dan masih bersama dalam program Bible and Coffee. Kita cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu setiap harinya. Maka kita akan melihat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan menuntun kita, mengarahkan kita, membimbing kita ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada karena pemeliharaan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan di pagi hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Tuhan sertai kami sehingga firman yang kami dengar pagi hari ini membentuk kami, menuntun kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Bicara bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biar kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau sharing dalam Injil Lukas. Lukas pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ketiga. Lukas pasal 22 ayat yang ketiga bilang seperti ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Wow. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi bukan soal siapa engkau, statusmu apa. Engkau seorang hamba Tuhan, engkau seorang pelayan Tuhan. Kalau hidup kita tidak waspada, hidup kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa dipakai oleh iblis, kita bisa kerasukan iblis, dan pada akhirnya kita hidup diarahkan oleh iblis. Karena itu kita mesti mengerti bahwa Alkitab sudah mencatat hal ini. Dengan kata lain, kalau kita yang mengaku sebagai seorang murid daripada Yesus, seorang anak Tuhan, selama kita hidup tinggal di muka bumi ini, masih ada kemungkinan saudara dan saya jatuh. Karena itu yang perlu, apa yang kita lakukan adalah yang Yesus katakan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab roh penurut tetapi apa? Daging lemah. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar bahwa sebagai orang percaya, kita masih bisa dipakai oleh setan. Seringkali orang percaya dipakai oleh iblis dengan perkataannya. Perkataan yang melemahkan, perkataannya tidak menguatkan, perkataannya mengadu domba, perkataannya justru memecah belah. Padahal kesehariannya mungkin dia melayani Tuhan, padahal kesehariannya mungkin dia berdoa. Tapi hati-hati. Jangan sampai engkau seorang suami, engkau jadi suami yang dipakai iblis di rumah tanggamu, yang bentak istri, kasar sama istri. Engkau seorang istri, jangan sampai engkau jadi seorang istri yang dipakai setan dalam rumah tanggamu. Engkau jadi seorang istri yang tidak mau tunduk kepada suamimu, kepala batu. Engkau seorang anak-anak pun demikian. Jangan jadi seorang anak-anak yang kepala batu dengan orang tua, melawan orang tua, sehingga engkau menjadi anak-anak yang dipakai iblis di akhir zaman. Pesan saya sebagai rekan sekerja Tuhan, hati-hati. Karena yang pertama saya pelajari dari pemberitaan firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 ayat 3 ini, maka kita harus ngerti bahwa jangan sampai hidup kita dipakai oleh iblis. Kalau kita ngerti ini gak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Kalau kita ngerti ini gak bertentangan dengan keinginan-keinginan roh, jangan lakukan. Jangan sampai kita tetap membiarkan diri kita untuk melakukan apa yang kita mau, kita inginkan, walaupun itu bertentangan dengan firman. Maka sejatinya engkau sedang dipakai iblis. Karena ada dalam dua kuasa di dunia ini yang saling memperebutkan kita, sehingga keputusan ada di kita, saudara dan saya. Apakah kita mau dipakai Tuhan atau kita mau pakai setan akhir zaman ini? Ya kan? Jadi yang pertama, hati-hati. Jangan sampai hidup kita dipakai iblis. Karena kalau hidup kita sampai dipakai iblis, maka hidup kita akan liar. Hidup kita gak akan diatur oleh firman Tuhan. Susah untuk diarahkan. Bahkan Roh Kudus cenderung kita tolak. Suara hati nurani kita cenderung kita tolak. Sehingga akhirnya kita lebih mementingkan keinginan-keinginan daging kita. Udahlah gak apa-apa lah, tipu-tipu dikit lah. Udah gak apa-apa lah, berselingkuh, berzina dikit lah. Udah gak apa-apa lah, buka-buka situs cabul sedikit lah. Oh cuman dikit doang kok, cuman ngintip. Come on. Ketika kita membuka celah sedikit sudah dikasih dalam Tuhan, maka iblis akan masuk. Dan ketika iblis masuk, maka dia akan mengacak-acak segala isi hati kita. Dan pada akhirnya hidup kita hancur dan tidak terarah. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Kita harus berjaga-jaga. Engkau mau sehebat apapun dalam engkau berdoa, engkau mau sehebat apapun dalam engkau jaga firman, saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita bisa jatuh. Siapa Yudas? Murid Yesus yang berjalan selalu bersama-sama dengan Yesus. Di antara 12 muridnya, kurang persekutuan apa dia? Namun masih bisa dipakai setan. Kenapa? Karena tidak mau berjaga-jaga.
Yesus sudah bilang berjaga-jaga dan berdoa. Sebab roh penurut tetapi daging lemah. Kenapa? Betul kita punya Roh Kudus, namun daging kita. Di dalam hidup kita ada dua keinginan gitu kan. Ada keinginan daging dan keinginan roh. Dan keputusan saudara dan saya lah yang akhirnya yang memutuskan saya lebih mau mengikuti keinginan siapa. Kalau hidup kita banyak baca firman, hidup kita banyak berdoa. Saya nggak bilang kita nggak jangan berdoa. Akhirnya justru kita harus sering semakin berdoa. Suruh semakin banyak baca firman supaya apa? Hati kita dipenuhi dengan firman sehingga kita tahu, oh ini nggak boleh, ini tahu, ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan, ini kehendak roh, ini kehendak daging. Kita tahu apa yang harus kita buat. Dan yang ketiga, dari pembacaan firman Tuhan ini kita mengerti. Jadi yang pertama kita belajar bahwa hidup kita harus jangan sampai hidup kita dikuasai oleh iblis yang akhirnya hidup kita liar. Dan yang kedua dari firman ini kita belajar bahwa berjaga-jagalah. Kenapa kita perlu berjaga-jaga? Siapapun kita, sehebat apapun kita dalam pelayanan kita, kalau kita tidak berjaga-jaga maka kita akan jatuh. Dan yang ketiga yang terakhir, dari ayat ini kita belajar penuhi hati kita dengan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan memenuhi hati kita, Alkitab katakan firman-Mu terang bagi jalan-jalanku, pelita bagi kakiku. Kita tidak akan mudah tersandung, kita tidak akan mudah terantuk. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini boleh, oh ini senangkan hati Tuhan, oh ini gak boleh saya lakukan, oh ini mendukakan roh, oh ini gak boleh saya buat. Akhirnya kita tahu kebenaran. Alkitab katakan, dan kebenaran itulah yang memerdekakan hidup kita. Saya berdoa, biar di sepanjang hari berjalan ini, hidup kita biarkan untuk dipakai oleh Tuhan dan bukan oleh setan. Dan pada akhirnya keputusan saudara dan saya, apakah kita mau membiarkan diri kita dipakai oleh roh jahat, atau kita mau membiarkan diri kita dipakai dan diperlengkapi oleh Roh Kudus sehingga dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kembali kami syukur datang kepada Tuhan. Biar firman yang singkat ini mengingatkan kami mau dipakai oleh Tuhan. Melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami, melalui sikap hidup kami dan seharian kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Kami tidak mau membiarkan iblis merusak kehidupan kami. Kami tidak mau membiarkan iblis merasuk di hati dan pikiran kami. Kami tidak mau hidup kami dipakai oleh kerajaan iblis. Kami mau hidup kami dipakai oleh kerajaan Tuhan dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa biar firman termaterai dalam hati dan hidup kami ya Bapa. Sehingga semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Tangan Tuhan menyertai kami. Tangan Tuhan menopang kami. Tangan Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat setiap rekan-rekan hamba yang menyaksikan siaran di hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan mereka sehingga mereka selalu hidup berjaga-jaga. Dan pada akhirnya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita. Tetap hidup dalam tuntunan Roh, maka kita tidak akan menginginkan keinginan-keinginan daging. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.